warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Metodologi Penelitian dan Pendidikan. Di sini kami akan membahas mengenai teknik analisis data. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Saya sendiri, Nurul Fauzah, Alisa Putri, Wiwin Duma Simanulang, dan Jessica Sibuaya. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas mengenai pengertian analisis data, jenis-jenis analisis data, teknik-teknik analisis data, langkah-langkah analisis data, serta menginterpretasikan hasil analisis data. Dan ini materi yang saya jelaskan itu yang pertama materi pengertian analisis data dan kedua jenis-jenis analisis data. Apa itu analisis data? Menurut Ardana 12 dalam Leksi Meleong 2002 menjelaskan bahwa analisis data ini adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Yang kedua itu menurut Taylor, mendefinisikan analisis data ini sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide, seperti yang disarankan dan sebagai usaha yang memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Dan jika dikaji, pada dasarnya definisi pertama lebih menitik beratkan pengorganisasian data, sedangkan yang kedua ini lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data. Jadi, analisis data ini merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Selanjutnya itu jenis-jenis dari analisis data. Jenis-jenis analisis data ini yang pertama, ada data bermuatan kualitatif. Di data bermuatan kualitatif ini terdapat dua macam statistik yang digunakan, yaitu statistik deskriptif dan interferensial. Sedangkan statistik interferensial ini meliputi statistik parametris dan non-parametris. Yang kedua itu statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Dan yang termasuk dalam statistik deskriptif ini antara lain yang ada itu distribusi frekuensi, distribusi berpersen, dan pengukuran tendens sentral. Teknik analisis data. Teknik analisis data ini meliputi teknik analisis data kuantitatif, frekuensi kumulatif, statistik inferensial, dan statistik parametris dan non-parametris. Teknik analisis data ini terbagi menjadi dua, yaitu teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Yang pertama, teknik analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif ialah data yang menggunakan pendekatan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan, yaitu statistik deskriptif dan inferensial. Statistik inferensial ini meliputi statistik parametris dan non-parametris. Frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ialah frekuensi yang dihitung secara meningkat ke atas, dari frekuensi terendah ke frekuensi yang paling tinggi. Berikut contoh frekuensi kumulatif. Dapat dilihat pada tabel PPT yang kami sediakan. Kemudian pengukuran tendensi sentral. Cara lain menggambarkan statistik deskripsi ialah dengan menggunakan tendensi sentral. Contohnya ialah bilangan tendensi sentral ini ialah seperti mean, median, dan modus. Tendensi sentral berguna untuk menggambarkan bilangan yang dapat mewakili suatu kelompok bilangan tertentu. Kemudian modus. Modus merupakan nilai yang jumlah frekuensinya paling besar.
Untuk mencari nilai modus ini dapat dilihat pada jumlah frekuensi yang paling besar. Pada tabel PPT yang kita dapat di sini dapat dilihat nilai modus yang paling besar ialah 80. Sementara 85 itu adalah median yang membagi 4 nilai di atasnya dan 4 nilai di bawahnya. Kemudian teknik analisis statistik parametrik. Teknik analisis statistik parametrik ini meliputi korelasi person atau person product moment correlation, korelasi Spearman, dan UGT, korelasi person atau person product moment correlation. Teknik analisis statistik parametrik ini kegunaannya yaitu untuk menentukan hubungan antara dua variabel yang berskala interval skala yang menggunakan angka sebenarnya. Korelasi ini termasuk ke dalam uji statistik parametrik. Besarnya korelasi ini dari 0 hingga 1. Korelasi dapat berupa positif, yang artinya searah. Jika variabel besar, maka variabel kedua juga besar. Korelasi negatif atau berlawanan arah. Jika variabel pertama besar, maka variabel keduanya kecil. Kemudian teknik analisis selama di lapangan, model Miles dan Haberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas hingga datanya sudah jenuh. Analisis data dilakukan melalui 3 tahap, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing. Selanjutnya, teknik analisis data menurut Spratly. Ia membagi analisis data penelitian kualitatif berdasarkan tahapan dalam penelitian kualitatif. Tahapan penelitian ini yaitu yang pertama, memilih situasi sosial. Yang kedua, melaksanakan observasi partisipan. Yang ketiga, mencatat hasil observasi. Yang keempat, melakukan observasi deskriptif. Yang kelima, melakukan analisis domain. Yang keenam, melakukan observasi terfokus. Yang ketujuh, melaksanakan analisis taksonomi. Yang kedelapan, melakukan observasi terseleksi. Kemudian yang kesembilan, melakukan analisis komponensial. Yang kesepuluh, melakukan analisis tema. Serta yang kesebelas ialah temuan budaya, menganalisis dari penemuan budaya. Kemudian yang ke-12, menulis laporan penelitian kualitatif. Selanjutnya, materi mengenai langkah-langkah analisis data. Yang pertama, persiapan. Kegiatan dalam persiapan ini antara lain mengecek nama dan kelengkapan identitas pengisi. Lalu mengecek kelengkapan data, artinya memeriksa isi instrumen pengumpulan data, termasuk pula kelengkapan lembaran instrumen, barangkali ada yang terlepas ataupun sobek. Lalu, mengecek macam isian data. Jika dalam instrumen termuat atau beberapa item yang diisi tidak tahu, atau isian lain bukan yang dikehendaki peneliti, padahal isian yang diharapkan tersebut merupakan variabel pokok, maka item perlu di-drop. Lalu yang kedua, tabulasi. Tabulasi merupakan kegiatan menggambarkan jawaban responden dengan cara tertentu. Tabulasi juga dapat digunakan untuk menciptakan statistik deskriptif variabel-variabel yang diteliti. G.E.R. Brogas mengemukakan klasifikasi analisis data sebagai berikut. Yang pertama, tabulasi data atau the tabulation of the data. Lalu yang kedua, penyimpulan data atau the summarizing of the data. Yang ketiga, analisis data untuk tujuan testing hipotesis. Yang keempat, analisis data untuk tujuan data penarikan kesimpulan. Yang ketiga, penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Maksud rumusan yang dikemukakan dalam bagian bab ini adalah pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus-rumus atau aturan-aturan yang ada, sesuai dengan pendekatan, penelitian, atau desain yang diambil. Untuk mempermudah cara mengikuti uraian pengolahan data, akan disajikan dengan sistematika yang telah disajikan dengan sistematika yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, mengenai jenis-jenis permasalahan. Sebagai tambahan penjelasan, yang dimaksud dengan cara yang diterapkan dalam perhitungan adalah data yang disesuaikan dengan jenis data, yakni discrete,
ordinal, interval, dan rasio. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai menginterpretasikan hasil analisis data. Pengertian penafsiran data menurut Muhammad Nazir pada tahun 2005. Yang pertama, penafsiran adalah penjelasan yang terperinci tentang arti yang sebenarnya dari materi yang dipaparkan. Data yang telah dalam bentuk tabel, misalnya itu, perlu diberikan penjelasan yang terperinci dengan cara untuk menegakkan keseimbangan suatu penelitian dalam pengertian menghubungkan hasil suatu penelitian dengan penemuan penelitian lainnya untuk membuat atau menghasilkan suatu konsep yang bersifat menerangkan atau menjelaskan. Yang kedua, penafsiran dapat menghubungkan suatu penelitian atau penemuan studi eksploratif menjadi suatu hipotesis untuk suatu percobaan yang lebih teliti lainnya. Misalnya, seorang peneliti sedang mempelajari sikap dari para transmigran yang berasal dari Jawa Timur, Bali terhadap penduduk setempat di Aceh. Maka dari data penelitian di Aceh perlu dibuat penafsiran untuk menyajikan kesinambungan penemuan tentang pengaruh pergaulan pribadi antara anggota transmigran dan kelompok sosial yang berbeda tersebut di daerah lain, misalnya di Sulawesi dengan penemuan di Aceh. Yang ketiga, penafsiran berkehendak untuk membangun suatu konsep yang bersifat menjelaskan. Misalnya, dalam penelitian mengenai transmigran di Aceh seperti yang dijelaskan di atas, peneliti ingin mengadakan deduktif tentang proses di mana hubungan pribadi mempengaruhi sikap transmigran di Aceh. Data memperlihatkan bahwa para transmigran yang berintegrasi lebih erat dengan orang-orang Aceh memperlihatkan sikap yang lebih baik atau memperlihatkan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai teknik analisis data. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.